Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Nekomang Suci Astuti Parayani dengan NIM 2412021-255. Pada kali ini, saya akan membacakan hasil resume materi dari mata kuliah Wawasan Kependidikan Indonesia. Adapun materi yang pertama yakni Fact versus Theory. Fakta sebenarnya hanyalah observasi tentang dunia di sekitar kita. Dan kita melihat hal-hal setiap hari, seperti di luar cerah ketika keluar jendela. Ketika sudah cukup banyak hipotesis yang diterima secara ilmiah, kita dapat mengumpulkannya semuanya dan mengubahnya menjadi suatu yang besar, yakni sebuah teori. Teori adalah cara kita mengetahui sesuatu berhasil, berdasarkan bukti yang telah kita kumpulkan dan semua hipotesis yang telah kita uji. Hal yang terbaik dalam teori adalah dapat menggunakannya untuk membuat prediksi. Fakta, orang-orang jatuh sakit. Saya pikir kita semua bisa menerima hal itu. Hipotesis, orang-orang jatuh sakit karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya dan mulai melakukan hal-hal buruk. Materi selanjutnya yakni sejarah perjalanan kurikulum. Perjalanan kurikulum dimulai dari tahun 1947, tepatnya setelah kemerdekaan. Pada kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter dan kesadaran bernegara. Perubahan terjadi secara terus-menerus hingga dimulai pada kurikulum 2004. Kurikulum ini berbasis kompetensi dengan berfokus pada hasil belajar dan keberagaman kegiatan belajar. Lalu, pada kurikulum 2006 atau KTSP, terjadinya desentralisasi dalam penyusunan kurikulum sehingga kewenangan diberikan kepada pihak sekolah. Dan pada kurikulum 2013 menggantikan KTSP dan menekankan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Kemudian terjadinya penyempurnaan kembali dari kurikulum 2013 ini di tahun 2022 yang berfokus pada kebebasan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran dan penyesuaian akibat pandemi atau yang kita sebut dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dari catatan pendidikan di Indonesia, tentu banyak sekali faktor yang membuat terjadinya perubahan pada kurikulum di negara kita. Entah itu dari sistem politik, perubahan sosial dan budaya, kebutuhan ekonomi, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tentu akan selalu ada kekurangan dan kelebihan dari setiap kurikulum tersebut, entah dari infrastruktur sarana prasarana hingga kualitas SDM. Lalu, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana cara kita untuk melihat potensi dan peluang pendidikan Indonesia untuk menyambut generasi emas di tahun 2045 mendatang. Dan untuk itu, kita sebagai generasi muda, bangsa harus turut serta berkontribusi dalam perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Adapun materi selanjutnya yakni pada pertemuan ini presentasi rancangan kurikulum. Pada pertemuan ini, saya menerapkan kurikulum 2013 atau K13 karena kurikulum ini menekankan pada keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. K13 juga mendorong proses pembelajaran yang aktif, integratif, dan kontekstual, sehingga siswa dapat mengembangkan kompetensi yang lebih menyeluruh dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Adapun materi selanjutnya yakni mengenai problem solving. Apa sih itu problem solving? Problem solving adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi atau masalah. Proses ini melibatkan langkah-langkah logis dan kreatif untuk mencari cara terbaik dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Dalam konteks yang lebih umum, problem solving dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pekerjaan, pendidikan, kehidupan sehari-hari, atau bahkan dalam situasi darurat. Contoh dalam kehidupan nyata yang pernah kita alami yakni
kesalahpahaman antara siswa dengan pengurus OSIS, yang dimana OSIS menjalankan program kerja bulanan, yaitu melakukan sidang dadaan, yang menjadi salah satu proker wajib yang harus dilakukan kepada seluruh siswa. Namun, di dalam menjalankan tugas tersebut, ada beberapa siswa yang merasa dirinya tidak salah dan menentang balik pengurus OSIS yang sedang menjalankan tugasnya tersebut. Masalahnya tergolong cukup kecil. Siswa tidak terima namanya dicatat oleh OSIS karena dia melanggar peraturan. Padahal, menurut peraturan sekolah yang ada, barang yang telah dibawa oleh siswa adalah barang yang sama sekali tidak diperkenankan untuk membawa, apalagi untuk dipergunakan di area lingkungan sekolah. Namun, siswa tetap bersikeras menolak dan menentang OSIS. Terjadilah pertikaian antara OSIS dan siswa di lapangan sekolah tersebut, yang dimana disaksikan oleh siswa kelas lain, guru-guru, dan guru-guru. Guru-guru pun datang untuk menenangkan dan berusaha untuk melerai pertikaian tersebut. Dan cara menghadapi masalah ini yakni karena kondisi pada saat itu tergolong tidak kondusif dan sidang dadakan pun tidak bisa dilanjutkan dikarenakan adanya masalah tersebut. Akhirnya siswa dan pengurus OSIS tersebut dibawa ke ruang BK untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ada guru favorit atau kompetensi guru. Pada pertemuan ini, yaitu membahas tentang kompetensi profesional seorang guru, sekaligus guru kesukaan, dan juga bisa dibilang mengamati guru kesukaan di sekolah, baik itu SD, SMP, maupun SMA. Materi selanjutnya, yakni kerangka keterampilan belajar abad 21. Keterampilan belajar abad 21 yaitu mengacu pada seperangkat keterampilan dan kompetensi yang memungkinkan individu untuk berkembang di dunia modern. Kerangka keterampilan pembelajaran yang juga disebut kerangka P21. Mata pelajaran utama dalam kerangka keterampilan belajar abad 21 yaitu 3R, yang mengacu pada pelajaran akademik dasar yang perlu dikuasai siswa. 3R adalah singkatan dari Reading, Writing, Arithmetic. Mata pelajaran ini untuk mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi yang dimana saat itu sangat penting untuk keberhasilan dalam berbagai disiplin akademik dan konteks dunia nyata. Selanjutnya ada The Theory of Multiple Intelligence by Howard Gardner. Kapan muncul dan bagaimana teori ini dipopulerkan? Berdasarkan penelitian Gardner, ia menemukan bahwa kecerdasan tidak statis atau bukan sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Yang nomor 2, tes IQ hanya sebatas menguji kecerdasan tertentu atau orang memiliki tipe lain selain hanya tipe penalaran logis. Kecerdasan. Ada beberapa kecerdasan yang dimiliki setiap individu, yaitu kecerdasan naturalis, kecerdasan musikal, kecerdasan logis matematis, kecerdasan eksistensial, kecerdasan interpersonal. Yang terakhir ada gaya belajar VAK. VAK adalah singkatan dari visual, auditory, reading atau writing, kinestetik yang memiliki 4 jenis preferensi belajar ini. Model ini menunjukkan bahwa pelajaran memiliki preferensi tentang bagaimana mereka menerima pelajaran dalam proses informasi. Dan memahami preferensi ini dapat meningkatkan pengalaman belajar. Adapun yang pertama, gaya belajar visual, gaya belajar auditory, gaya belajar reading or writing, gaya belajar kinestetik, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.